Halo Bu Agustin, Flaviana, SPD, selaku pembina dan guru Bahasa Indonesia saya di kelas 10. Nama saya Felix Chow, saya dari kelas 10 MIA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu mengenai teks biografi Celso Konstantini. Oke, mari kita mulai. Nomor 1. Siapakah yang dikisahkan dalam biografi ini? Yang dikisahkan dalam biografi tersebut adalah seorang pastor bernama Celso Konstantini. Nomor 2. Apa yang kamu ketahui dari sosok tokoh tersebut? Yang saya ketahui dari sosok tokoh tersebut yaitu dia adalah seorang pastor yang berjuang hebat untuk menjadi seorang pastor dalam kondisi ekonomi keluarga yang cukup sulit pada waktu itu. Dia mengalami banyak kesulitan ketika bersekolah di Roma. Celso menginginkan menjadi seorang pastor ketika melihat teladan hidup pamannya, yang juga seorang pastor waktu itu. Semenjak melihat teladan hidup pamannya, tumbuh benih-benih keinginan untuk menjadi seorang pastor. Dari situ, dia mengikuti bimbingan rohani bersama pamannya setiap minggunya, dan harus berjalan jauh dari rumah hingga ke gereja. Celso sendiri juga dibina baik oleh kedua orang tuanya, yaitu dari ibunya yang pertama, yang selalu bersikap saleh, beriman, dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Sedangkan ayahnya, seorang arsitek, selalu mengajarkan dia menjadi seorang pribadi yang disiplin, tekun, dan harus bijak dalam memanfaatkan waktu luang yang ada. Oke, nomor 3. Permasalahan apa yang pernah dialami oleh beliau dan bagaimana masalah tersebut diselesaikan? Permasalahan yang dialami oleh beliau yaitu ketika Mama Celso, ibu dari Celso Konstantini, tidak memberikan restu untuk Celso menjadi seorang pastor karena ibunya melihat bahwa kakaknya itu lebih layak dibandingkan dia untuk menjadi seorang pastor. Namun, dengan niat dan tekad yang kuat dari dalam dirinya Celso, dia menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan rajin pergi bimbingan rohani bersama pamannya setiap minggunya. Harus berjalan jauh, tapi dia tetap harus selalu itu dengan jarak 15 km dari rumah ke gereja. Nah, itu membuktikan kalau dia itu niatnya kuat sekali untuk menjadi seorang pastor. Dan kemudian ia dihadapi kembali masalah ketika bersekolah di Roma. Ia mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan sampingan, sehingga uang yang diberikan oleh orang tuanya semakin lama semakin menipis, sehingga harus mencari tempat tinggal yang murah. Namun tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya, sehingga dia sampai dikatakan di sana mengemis karena tidak ada yang mau menerimanya. Dan cara beliau menyelesaikan masalah tersebut yaitu dia berdoa, dia berharap bahwa kedepannya dia tidak akan, ketika dia sudah menjadi pastor, dia tidak akan seperti biarawan-biarawan yang ada di sana yang menolaknya. Dan Tuhan pun tidak akan membiarkan umatnya itu mengalami kesulitan terus-menerus. Jadi di sini Tuhan yang membantu beliau untuk menyelesaikan masalahnya. Di sana Tuhan mengirimkan seorang pastor yang sudah cukup tua. Di sana mereka mengobrol dan Celso pun diterima oleh pastor tersebut untuk menginap di tempat dia berada dan harus membayar biaya sewa yang cukup murah sehingga Celso pun mengikuti pastor tersebut. Dan tidak lupa Celso sering berdoa dan meminta pertolongan Tuhan ketika menghadapi masalah. Nah, berarti Celso menyelesaikan masalah ini dengan bantuan Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan. Nomor 4. Menurutmu apa peristiwa yang sangat menarik yang pernah dialami beliau? Peristiwa yang menarik menurut saya yaitu ketika dia berubah pikiran menjadi pastor. Menjadi pastor ini sebuah keputusannya cukup besar menurut saya karena bila sudah menjadi pastor kita harus menahan hawa nafsu kita dan hanya berfokus kepada Tuhan. Nah, dari perubahan pikiran yang saat kecil dia berkata tidak kepada seorang frater atau bruder, dia tiba-tiba saat ini mau menjadi pastor ketika melihat teladan hidup pamannya.
Celso ingin menjadi pastor karena melihat pamannya hidup dan berjuang mati-matian. Nah, di sini juga sangat menarik menurut saya karena dia harus berjalan 15 kilometer itu cukup jauh menurut saya dan dia melakukannya dengan penuh tekad dan semangat untuk menjadi seorang pastor. Dan hingga sampai dia di Roma. Dan ini sungguh luar biasa karena saya baru tahu juga bahwa untuk menjadi pastor itu perjuangan luar biasa, harus sampai ke Roma, bersekolah di sana. Dan ketika dia tiba di Roma dengan kondisi ekonomi yang sulit, dia tetap mau bersekolah di sana untuk menjadi seorang pastor. Nah, ini sangat menarik sekali. Karena dengan ekonomi yang sulit, dia tetap dengan tekadnya mau menjadi seorang pastor. Jadi, walaupun di Roma penuh tekad dan semangat, tapi dia juga menghadapi masalah. Nah, masalahnya ini yaitu dia tidak ada pekerjaan sampingan dan tidak ada tempat tinggal yang murah. Sehingga dia, dia harus mengemis. Namun dengan cara yang untuk dia selesaikan masalah tersebut itu sangat menarik, yaitu Tuhan membantu dia untuk mencari tempat tinggal yang murah dan menemukan dia dengan seorang pastor. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat menyayangi umatnya yang percaya kepadanya. Walau banyak biara yang menolak Celso, Tuhan tetap memeliharanya dan mendatangkan seorang pastor yang cukup tua. Peristiwa menarik lainnya yaitu ketika Celso menjadi sekretaris propaganda Fide. Ia diundang untuk merayakan penampakan Bunda Maria di gereja tempat dulu ia ditolak. Dan sekarang malah diterima sebagai tamu kehormatan. Nah, ini sangat menarik karena ini menunjukkan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Dan menunjukkan segala sesuatu ada rencananya. Tuhan akan berusaha membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Cuman kita harus bersabar. Nah, dari peristiwa ini semuanya sangat menarik karena ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk menjadi seorang pastor itu sangat sulit. Dan dari peristiwa-peristiwa tersebut banyak sekali hal-hal menarik dari kasihnya Tuhan di dalam hidupnya dan mujizat yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Dan betapa Tuhan menyayangi umatnya dan selalu membimbing dan berada di samping kita setiap saat. Yang kelima, apa hal yang dapat kamu teladani dari sosok tokoh tersebut? Yang dapat saya teladani dari sosok tokoh tersebut yaitu pertama, pantang menyerah dalam menghadapi segala sesuatu, apalagi dalam menggapai impian kita. Walau banyak masalah yang dihadapi, namun kita harus tetap bersemangat dan jangan menyerah. Buktinya yaitu kita bisa lihat bahwa Celso Konstantini sendiri tidak menyerah walaupun menghadapi banyak sekali kesulitan ketika ingin menjadi pastor. Yang kedua, Celso adalah seorang yang tekun dan rajin. Nah, ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tekun dan rajin juga. Di sini Celso selalu tekun dan rajin belajar, baik bimbingan rohani dan belajar bersama kedua orang tuanya tanpa bersekolah karena ekonomi yang sulit pada waktu itu. Yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan karena jika kita lihat di biografi Celso Konstantini, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu sangat melimpah bagi umatnya yang percaya kepadanya. Nah, dari situ kita berarti harus menirunya atau menteladani dia untuk tetap terus percaya kepada Tuhan walaupun banyak sekali masalah yang dialami dalam hidup ini. Dari biografi Celso Konstantini ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya dengan percaya penuh kepada Tuhan. Nah, itu saja mungkin 3 hal yang bisa kita teladani dari biografi Celso Konstantini ini. Oke, itu saja. Terima kasih Bu Agustin Flaviana, Sarjana Pendidikan, atas binaannya selama ini di kelas 10 telah membimbing saya dan mengajar saya bahasa Indonesia dengan baik, walaupun harus online, tapi saya tetap dapat belajar dengan baik. Terima kasih Bu atas ajarannya selama ini, dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan semoga pada tahun berikutnya atau di tahun ajaran yang baru kita dapat berjumpa kembali, namun bukan online tapi sudah offline. Walau sekarang dalam masa pandemi, jangan lupa teman-teman dan Bu Agustin untuk selalu menjaga jarak
menggunakan masker, dan tidak berkumpul dalam sebuah kerumunan yang padat manusianya. Oke, itu saja presentasi dari saya dan tetap bersemangat. Terima kasih, Bu.